Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Winarsi dari kelas AK R31 Angkatan tahun 2020 dengan NPM 203111009 dari Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Investasi dengan dosen Ibu Titi Haryanti SE MSI. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pasar modal dan investasi. Yang pertama adalah sejarah pasar modal. Menurut buku Efek Tengich yang dikeluarkan Vereniging voor de Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Koff, cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam's Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah, pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia atau Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Selanjutnya adalah pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian pengertian pasar modal menurut KBBI. Yang pertama, pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Selanjutnya, pengertian pasar modal adalah pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran. Kemudian, pengertian pasar modal adalah pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama, Wido Atmojo. Pengertian pasar modal adalah di mana yang diperjualbelikan dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, Irham. Pengertian pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas serta utang diperdagangkan. Selanjutnya, menurut Marta Lena dan Malinda, pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang. Kemudian menurut Fahmi dan Hadi, pengertian pasar modal adalah tempat menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut untuk memperkuat modal perusahaan. Kemudian menurut Cipto Darmaji dan Hendy M. Fahrudin, pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya seperti hutang, ekuitas atau saham, maupun instrumen lainnya. Kemudian menurut Suhad Husnan, pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar modal. Ciri-ciri pasar modal yang pertama,
Produk yang diperjualkan berupa surat-surat berharga dari suatu perusahaan, bukan valuta asing seperti dalam pasar uang. Kemudian menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Jangka waktu berkisar dalam hitungan tahun. Yang ketiga, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, terikat pada waktu tertentu. Tidak bisa sembarangan tempat dapat dijadikan wadah transaksi. Kemudian yang kelima, transaksi terikat pada tempat tertentu dan diawasi oleh lembaga dari pemerintahan. Kemudian menekankan pemenuhan dana jangka panjang. Yang selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Pasar modal mempunyai manfaat untuk investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Manfaat pasar modal untuk investor adalah untuk meningkatkan kekayaan serta sebagai wahana investasi. Sedangkan untuk emiten, sebagai sumber pembiayaan, penyebaran kepemilikan perusahaan, dan keterbukaan dan profesionalisme. Dan manfaat untuk pemerintah yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong laju pembangunan. Dan yang terakhir, manfaat pasar modal untuk masyarakat yaitu pasar modal dapat dijadikan manajemen profesional, solusi suksesi bagi wira swasta. Pasar modal bisa menjadi alternatif investasi masyarakat, serta bisa dijadikan sebagai alternatif sumber dana. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi pasar modal. Fungsi yang pertama yaitu pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Kemudian yang kedua fungsinya yaitu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, fungsi pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan baru. Kemudian yang kelima fungsinya yaitu pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir fungsinya yaitu pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat akan memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis sebagai berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaiknya. Kemudian yaitu ada jenis pasar modal. Pasar modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar perdana atau primary market, dan yang kedua pasar sekunder atau secondary market. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar yang memperdagangkan saham-saham dan sekuritas lain yang dapat dijual untuk pertama kalinya sebelum saham tersebut dicatat di bursa. Dalam menjual sekuritasnya, perusahaan umumnya menggunakan jasa profesional dan lembaga pendukung pasar modal untuk membantu menyiapkan berbagai dokumen serta persyaratan yang diperlukan untuk go public. Kemudian yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan perdagangan saham setelah melewati masa penawaran. Jadi, pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas setelah memasuki masa penjualan di pasar perdana. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal yang pertama adalah emiten. Emiten merupakan suatu pihak terkait yang membuat suatu penawaran umum. Kemudian yang kedua ada kustodian. Kustodian merupakan suatu penyelenggara jasa dari penitipan efek sekaligus harta lain, berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk di dalamnya ialah dividen, bunga, dan lain-lain.
dan juga melakukan penyelesaian transaksi efek. Kemudian yang ketiga ada investor. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi atau disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Kemudian yang keempat ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan pengelola atau pihak yang bertugas memberikan nasihat investasi dan berhak mengelola dana. Kemudian yang kelima ada bursa efek. Bursa efek merupakan penyedia sekaligus penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Dan yang keenam ada bank kustodian. Bank kustodian merupakan bank yang menyimpan dokumen fisik efek secara aman. Selanjutnya yang ketujuh ada wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili perdagangan obligasi. Dan yang kedelapan ada capital gain. Capital gain merupakan selisih harga jual dikurangi harga beli atau laba dari saham yang dijual kembali. Selanjutnya yang kesembilan ada penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan pihak yang memiliki tugas menjamin emisi yang belum habis terjual agar dibeli. Hal ini bertujuan agar dana yang dibutuhkan emiten dapat terpenuhi. Ke-10 ada dana reksa. Dana reksa merupakan bentuk dari investasi. Selanjutnya yang ke-11 ada obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang dan kesanggupan bayar. Dan yang terakhir ada perusahaan efek. Perusahaan efek memiliki posisi penting di pasar modal. Setiap perusahaan efek harus mengantongi izin dari BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, agar kelegalannya dapat dipastikan. Perusahaan ini akan menjamin emisi efek, manajer investasi, penasihat investasi, dan perantara antara investor dengan emiten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah instrumen pasar modal. Ada 5 instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Yang pertama saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Dan reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk mendukung resiko atas investasi mereka. Kemudian ada ETF atau Exchange Trade Fund, adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit pernyataannya diperdagangkan di bursa efek. Dan yang terakhir ada derivatif, adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Kemudian ada lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Kemudian yang kedua ada Bursa Efek. Saat ini ada 2 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga ada perusahaan efek. Dan yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Dan yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Selanjutnya ada pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah, investasi juga disebut sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia, investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Kemudian ada pengertian investasi menurut para ahli. Yang pertama ada Sadono Sukirno. Ia berpendapat bahwa investasi adalah suatu pembelanjaan, pengeluaran, atau penanaman modal kepada suatu perusahaan untuk membeli perlengkapan produksi dan modal guna meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian ada menurut Henry Simamura,
Investasi merupakan suatu aktiva yang dimanfaatkan oleh perusahaan guna meningkatkan kekayaannya melalui distribusi hasil penanaman modal seperti pendapatan sewa, bunga, royalti, dividen, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Hamming dan Basmalah, mereka menyebutkan investasi merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk membeli jenis-jenis aset, misalnya tanah, kendaraan, rumah, atau lainnya. Aset-aset tersebut berguna untuk menambah penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Mulyadi, investasi adalah suatu keterkaitan antara sumber-sumber yang ada dalam suatu periode dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Kemudian menurut Farid Haryanto dan Siswanto Sudono, mereka mengutarakan pendapatnya bahwa investasi merupakan suatu aktivitas di mana kita menempatkan dana pada suatu aset dalam periode tertentu dengan tujuan ingin memperoleh penghasilan atau peningkatan kekayaan. Selanjutnya menurut Martha, Lena, dan Malinda, mereka berpendapat bahwa investasi adalah bentuk penundaan konsumsi pada masa sekarang demi mendapatkan konsumsi di masa depan, di mana di dalamnya terdapat suatu resiko dan ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada manfaat investasi. Yang pertama, menghindarkan dari inflasi. Inflasi yang terjadi setiap tahunnya membuat nilai aset berkurang. Dengan melakukan investasi, maka aset juga akan berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai uang atau kekayaan. Manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan darurat. Ketika Anda mengalami keadaan di mana membutuhkan dana untuk suatu kebutuhan, tentunya kita bisa menggunakan dana atau aset yang telah diinvestasikan. Kemudian yang keempat ada mempersiapkan kebutuhan masa depan. Dengan berinvestasi, kita sehingga dapat membantu mempersiapkan modal untuk kebutuhan di masa depan. Selanjutnya yang kelima ada financial freedom. Financial freedom adalah kondisi di mana kita merdeka secara finansial, artinya penghasilan kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima adalah pensiun lebih siap. Tentunya seseorang tidak akan bekerja seumur hidup, maka dengan investasi bisa mempersiapkan masa depan. Dan yang ketujuh ada melatih dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pilihan investasi di zaman sekarang, sehingga kita bisa memilih investasi yang tepat. Kita harus bisa mengambil keputusan finansial. Berbagai masalah akan kita hadapi untuk mengasah kemampuan kita dalam menganalisa. Dan yang terakhir adalah membuka wawasan. Menjadi seorang investor akan membuat seseorang memiliki banyak relasi, karena akan sering bertanya dan bertukar pikiran terkait produk investasi apa yang tepat untuk dipilih. Secara tidak langsung, wawasan tentang ekonomi dan finansial pun semakin luas. Kemudian ada jenis investasi. Jenis investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek, jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekadar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Kemudian untuk investasi jangka panjang, meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun sebagai konsekuensinya, maka resiko yang ditanggung juga umumnya lebih tinggi. Untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang, kita harus memiliki modal yang cukup besar. Selanjutnya ada instrumen investasi. Instrumen investasi yang pertama ada deposito, yang kedua ada emas, terus properti, saham, reksadana, dan peer-to-peer lending. Untuk deposito, resikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Kemudian emas, sama halnya dengan deposito. Resiko investasi emas juga rendah, nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kemudian properti,
Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Kemudian ada saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan perusahaan, potensial namun berisiko tinggi. Kemudian ada reksadana. Reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Yang terakhir ada peer-to-peer lending, itu meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu atau badan usaha. Sama seperti pinjaman dari bank, return jenis investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang telah disepakati bersama. Kemudian ada cara investasi di pasar modal. Yang pertama, tentukan tujuan investasi secara spesifik. Beberapa tujuan investasi yang umum antara lain mempersiapkan dana pendidikan, rencana pensiun, membeli rumah atau apartemen, membeli kendaraan, renovasi properti, wisata, percepatan, pelunasan KPR atau KPA, atau mempersiapkan dana pensiun. Kemudian yang kedua ada tentukan jangka waktu dan target dana yang diperlukan. Semakin pendek jangka waktu berinvestasi, maka nominal yang harus dialokasikan juga biasanya relatif lebih besar. Pilihan instrumen juga akan jatuh pada yang lebih aman atau stabil atau volatilitas rendah. Kemudian yang ketiga ada alokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Pastikan uang yang dipakai untuk berinvestasi tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari, cicilan hutang, atau dana darurat. Kemudian yang keempat ada pilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK. Untuk industri pasar modal, semua lembaga keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Dalam hal ini OJK. Kemudian yang kelima, kenali saham perusahaan yang ingin dibeli. Dengan ciri-cirinya, yaitu memiliki tingkat pengembalian investasi atau ROE tinggi, saham yang kebal krisis, laba bersih terus bertumbuh, perusahaan langganan bagi-bagi dividen, memiliki kapitalisasi pasar yang besar di atas 500 miliar, model bisnisnya yang jelas, dan pergerakannya wajar. Selanjutnya yang keenam ada manajemen keuangan yang baik. Bukan hanya memiliki uang yang cukup untuk berinvestasi, tapi juga mampu mengalokasikan uang sesuai dengan porsinya. Selanjutnya yang ketujuh ada amati pergerakan harganya. Harga saham tidak selamanya terus turun, meski kondisi ekonomi sedang sulit. Suatu waktu, saham tersebut akan berbalik arah, menguat dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya yang ke-8 ada diversifikasi investasi. Pembelian bertahap juga dapat memberi peluang untuk mengamati pergerakan harga saham di sektor lain. Jadi, kita tidak menempatkan seluruh uang di satu sektor saja. Inilah yang disebut diversifikasi investasi. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.